Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan yang hari ini terambil dari Ibrani 13 ya. Ibrani pasal yang ke-13, firman Tuhan berkata ayat yang ke-20 mulai. Maka Allah damai sejahtera yang oleh darah perjanjian yang kekal telah membawa kembali dari antara orang mati Gembala Agung, segala domba yaitu Yesus Kristus Tuhan kita, kiranya 21 memperlengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya dan mengerjakan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya oleh Yesus Kristus. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudara, firman ini berkata ya, maka Allah damai sejahtera yang oleh darah perjanjian yang kekal telah membawa kembali dari antara orang mati Gembala Agung segala domba, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita. Ya, kita tahu bersama Yesus Kristus ya adalah Allah yang turun menjadi manusia dan Dia dibangkitkan ya menjadi Gembala Agung bagi segala domba. Artinya semua orang yang mau datang kepada Dia, ya Dia akan menjadi gembala yang agung, yaitu Yesus Kristus Tuhan ya. Saudara, ketika kita mempercayai Tuhan, ketika kita mengikuti Yesus, maka kita harus menaruh iman kepada Dia dan Dialah yang akan menjadi gembala agung kita. Jangan pernah meninggalkan Tuhan Yesus ya, apapun yang terjadi, sebab Dia adalah jaminan kekal yang sampai pada kekekalan. Ya, Rasul Paulus berdoa untuk jemaat yang ada di Ibrani. Dia berkata, ya, semoga Allah, maka Allah damai sejahtera ya, yang oleh darah perjanjian yang kekal telah membawa kembali dari antara orang mati Gembala Agung segala domba, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita, kiranya memperlengkapi kamu dengan segala yang baik. Siapa yang memperlengkapi kita dengan segala kebaikan sehingga kita bisa melakukan kebaikan? Yaitu Tuhan. Ya, Allah kita, Sang Gembala Agung Yesus Kristus. Karena itu kita tidak mungkin bisa melakukan kebaikan kalau kita tidak datang kepada Yesus. Ketika seseorang belum bertobat mengenal Yesus, kejahatan pun dia pikir itu kebaikan. Ya, ada orang-orang yang tidak mengenal kebenaran, dia pikir ya kalau dia berbuat jahat kepada orang yang jahat kepada dia, dia pikir itu sebuah kebenaran. Sehingga waktu kita tegur dia bilang, ya kenapa sih? Ya nggak apa-apa dong saya berbuat jahat sama dia, orang dia juga jahat sama saya. Itu menjadi sebuah kebenaran atau kebaikan. Tetapi ketika kita mengenal Sang Gembala Agung, lalu kita mengikuti pengajaran-pengajarannya, maka kita tahu ya kita ini diperlengkapi dengan segala yang baik. Ya, kita ini tahu, oh ternyata dulu yang aku anggap baik itu bukan baik, itu dosa. Oh ternyata dulu yang aku anggap benar itu gak benar ya. Ada banyak nilai-nilai yang dulu kita anggap baik, setelah kita mengenal Tuhan, kita baru tahu, oh itu gak baik ya. Siapa yang memperlengkapi kita dengan segala yang baik itu? Tuhan, firman Tuhan. Ketika kita mengenal Yesus, ya lalu kita mulai bergaul dengan firman, ya firman ini adalah isi hati Tuhan. Kita akan tahu mana yang baik, saudara. Ayat ini berkata, Allah kiranya memperlengkapi kamu dengan segala yang baik. Ya, untuk apa Tuhan memperlengkapi kita dengan segala yang baik? Untuk melakukan kehendak-Nya. Di hidup kita ini ya ada yang namanya kehendak Tuhan, ada yang namanya kehendak diri sendiri, ada kehendak setan. Ya, orang di dunia ini melakukan ya berbagai macam kehendak. Ada orang yang hidup di dunia melakukan kehendak setan ya. Dia tidak pernah mengerti kehendak Tuhan.
Bahkan untuk melakukan kehendak dirinya sendiri pun dia tidak sanggup karena dia sudah dipengaruhi dan ditaklukkan untuk melakukan kehendak setan. Sehingga hidupnya terus ada dalam dosa. Ada sebagian orang yang hidup mengikuti kehendaknya sendiri. Ya, pokoknya aku maunya begini. Tetapi bagi kita yang percaya, ya, menyerahkan hidup pada Tuhan, menjadikan Dia gembala agung, kita ini diperlengkapi, kata firman ini. Untuk apa? Untuk melakukan kehendak Tuhan. Kita diperlengkapi dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya. Jadi kita ada di dunia ini bukan hanya untuk hidup bagi kehendak kita. Tuhan itu mau kita hidup bagi kehendak-Nya. Sekalipun seringkali kehendak Tuhan itu tidak enak. Suruh melakukan kehendak Tuhan itu tidak enak bagi daging, menderita. Tetapi itulah yang harus kita lakukan. Ya, biar hari-hari ini kita semua terus berdoa dan berkata, Tuhan, pakai hidup kami untuk melakukan kehendak-Mu Bapa. Kami mau Tuhan melakukan kehendak-Mu, bukan kehendak kami. Ya, makanya setiap kali pagi kita berdoa, Bapa kami itu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, ya, atas hidupku seperti di sorga, di bumi seperti di sorga. Goal dari kehidupan seorang Kristen yang percaya pada Yesus itu adalah ketika dia melakukan kehendak Tuhan. Ya, saya mengucap syukur kemarin ada seorang ibu yang menelpon saya, dia bilang, Bu, saya baru kehilangan suami. Ya, dan suami ini dia meninggalkan banyak harta kepada saya. Ya, tapi saya bersyukur, dia bilang, saya setia mengikuti khotbah-khotbah ibu. Dan saya tahu, Bu, semua harta yang ditinggalkan suami saya ini, itu harus saya pakai untuk menggenapi kehendak Tuhan di dalam hidup saya. Saya bilang, puji Tuhan kalau ibu sudah mengerti itu. Kita diberkati untuk apa? Menggenapi kehendak-Nya, bukan menggenapi kehendak kita sendiri. Ya, kita diberi kesehatan, diberi umur panjang untuk apa? Untuk menggenapi kehendak Tuhan. Kalau sampai hari ini saudara masih hidup, saya masih hidup, Tuhan mau apa? Kita menggenapi kehendak-Nya di waktu-waktu yang sisa di hidup kita. Karena tidak ada seorang pun yang tahu sampai kapan umur kita. Ya, sebaliknya ada orang yang menelpon kepada saya. Dia sudah tidak bisa berbuat apa-apa, sudah tua, dia bilang, Bu, saya nih takut mati, Bu. Kenapa? Bapak jangan takut mati, persiapkan hidupmu. Masalahnya harta saya nih banyak, Bu. Saya enggak tahu mau diapain nih kalau saya mati, Bu. Kalau saya kasih orang, saya takut orangnya itu tidak mempergunakan dengan ya baik. Ya, saudara ya. Jangan sampai juga kita menjadi orang yang seperti ini. Justru ketika Tuhan masih beri kita kesehatan, Tuhan masih berikan kita titipan harta, mari kita berdoa, Tuhan, untuk apa harta yang ada di tanganku ini? Pakai hidupku ini untuk berdampak bagi kehendak-Mu. Ya, pakai hidupku ini untuk berdampak bagi banyak orang, karena kita ini diperlengkapi dengan segala yang baik untuk menggenapi, melakukan kehendak Tuhan. Ya, dan apa? Dan mengerjakan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya oleh Yesus Kristus, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Ya, bahkan Allah lah yang akan mengerjakan di dalam kita segala yang mendatangkan perkenanannya. Karena itu bagian kita adalah mendekatkan diri dengan Tuhan. Mendekatkan diri dengan Allah. Kenapa? Karena Dia yang mengaruniakan segala yang baik itu, Dia yang mengerjakan segala yang baik itu dalam hidup kita, untuk kita ini bisa hidup bagi kehendak-Nya, dan bahkan kita bisa mendapatkan perkenanan Tuhan dalam hidup kita. Apa yang berkenan kepadanya itu akan dikerjakan oleh Tuhan di dalam diri kita. Saudara, karena itu tidak pernah berhenti, saya selalu mengingatkan kita untuk mari kita mengejar Tuhan, mengejar perkenanannya.
Dan semua itu bisa kita dapatkan hanya ketika kita sungguh-sungguh mencari Tuhan, mencari firman, mencari kebenaran, mencari perkenanan Tuhan. Mari kita mau sama-sama merenungkan firman ini. Kita percaya kita dipanggil untuk melakukan kehendak Tuhan dalam hidup kita.